Halo teman-teman, di sini saya akan masuk dengan sejarah multimedia. Istilah multimedia berawal dari teater, pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari suatu media seringkali disebut pertunjukan multimedia, di mana pertunjukan multimedia mencakup monitor video, sintesis band, dan karya seni manusia sebagai bagian dari pertunjukan. Sistem multimedia dimulai pada akhir 1980-an dengan diperkenalkannya HyperCard oleh Apple pada tahun 1987, pada pengumuman IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat lunak Audio Visual Connection atau AVC dari video adapter card bagi PS2. Sejak permulaan tersebut, hampir pemasok perangkat keras dan lunak melompat ke multimedia, sehingga pada tahun 1994 diperkirakan ada lebih dari 700 produk dan sistem multimedia di pasaran. Apa itu multimedia? Multimedia adalah komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video, dan dengan alat bantu dan tautan sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Ya, teman-teman, kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu kelebihan multimedia. Poin yang pertama, penggunaan beberapa media dalam menyajikan informasi. Poin yang kedua, kemampuan untuk mengakses informasi secara up-to-date dan memberikan informasi lebih banyak. Poin yang ketiga, bersifat multisensorik karena banyak merangsang indera. Poin yang keempat, bersifat interaktif, menciptakan hubungan dua arah di antara pengguna multimedia. Poin yang kelima, media alternatif dalam penyampaian pesan dengan teks, suara, gambar, video, dan animasi. Poin yang keenam, yaitu menarik perhatian dan minat karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi multimedia. Yang pertama, perception. Perception merupakan penggunaan media dalam membantu manusia untuk merasakan lingkungannya, di mana penerimaan informasi yang diterima manusia melalui indera pendengaran atau penglihatan akan mengalami perbedaan persepsi. Yang kedua, presentation, di mana tool dan device yang digunakan untuk proses input dan output informasi melalui media untuk menyajikan informasi, di mana output adalah kertas, layer, dan speaker, input, keyboard, mouse, kamera, dan mikrofon. Yang ketiga, representation. Representation merupakan media yang digunakan untuk mempresentasikan informasi, dalam hal ini dengan format apa informasi akan disajikan. Yang keempat, storage, adalah pembawa data yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan informasi, di mana informasi akan disimpan pada microfilm, hard disk, floppy disk, flash disk, CD-ROM, DVD, VCD, SD card, dan sebagainya. Yang kelima, transmission, merupakan pembawa informasi yang memungkinkan terjadinya transmisi atau pengiriman data secara kontinu, di mana informasi dapat dipertukarkan melalui jaringan menggunakan kabel atau melalui udara terbuka. Yang keenam, information exchange, merupakan pembawa informasi untuk transmisi seperti media penyimpanan dan media transmisi, di mana informasi yang berbeda dapat dipertukarkan melalui direct transmission dengan jaringan komputer, combined, web yang berisi informasi, e-book, dan forum. Materi selanjutnya yaitu pentingnya multimedia. Multimedia dalam penggunaannya dapat meningkatkan efektivitas dari penyampaian suatu informasi, serta aplikasi multimedia dapat merangsang panca indera dan perasaan penerimanya, seperti penglihatan, pendengaran, gerak, maupun suara. Pemanfaatan multimedia dapat dilakukan dalam berbagai bidang, antara lain A. Kegiatan kerja. Dengan adanya teleworking, para pekerja dapat melakukan pekerjaannya tidak harus dari kantor. Contoh, software yang mendukung teleworking atau telecommuting adalah NetMeeting. B. Cara belanja. Home shopping atau teleshopping, yaitu belanja dilakukan dengan menggunakan internet, kemudian barang diantar ke rumah. C. Jual beli, menggunakan sistem jual beli online atau bank, menggunakan cara online banking. D. Cara memperoleh informasi, menggunakan internet dan berbagai software untuk mencari informasi, misalnya membaca koran online,
belajar musik dari software, dan sebagainya. Cara belajar. Proses pembelajaran menggunakan komputer, multimedia dengan adanya mengajar atau belajar online, ataupun menggunakan e-book atau electronic book. Ini saya akan membahas tentang faktor pendorong multimedia. Ada 4 poin. 1. Ketersediaan sumber setempat, artinya bila media yang bersangkutan tidak ada maka harus dibeli atau dibuat. Dan yang kedua, keluasan kepraktisan dalam ketahanan media untuk waktu yang lama. Dan yang ketiga, keefisien biaya dalam jangka waktu yang panjang sebab ada jenis media yang biayanya mahal. Dan yang keempat, untuk membeli atau memproduksi harus dimiliki dana, tenaga, dan fasilitas. Materi selanjutnya yaitu aplikasi multimedia. Yang pertama, Adobe Photoshop merupakan salah satu aplikasi multimedia yang dapat digunakan untuk pengolahan gambar atau manipulasi foto. Dengan berbagai fitur yang tersedia, Adobe Photoshop menjadi salah satu aplikasi multimedia terbaik di kelasnya, sehingga banyak fotografer atau foto editor yang menggunakan aplikasi ini. Yang kedua, Canva merupakan aplikasi untuk membuat sebuah presentasi, video, animasi, poster, dan multimedia interaktif lainnya. Tampilan antarmukanya yang sederhana membuat aplikasi Canva ini menjadi sangat populer. Selain tampilannya, ribuan template yang tersedia juga membuat banyak orang tertarik pada aplikasi satu ini. Yang ketiga, CapCut merupakan sebuah aplikasi multimedia interaktif yang dapat digunakan untuk membuat video pembelajaran yang interaktif. Aplikasi ini memiliki fitur yang sangat lengkap, mulai dari penyuntingan teks, penghilangan background, video, audio, template yang beragam, tersedia berbagai filter, dan kualitas video terbaik. Yang keempat, Windows Media Player merupakan salah satu aplikasi dari platform Windows Media yang dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi ini dapat digunakan untuk memutar segala macam bentuk multimedia, seperti foto, audio, dan juga video. Windows Media Player mendukung berbagai macam format, mulai dari WMA, MP4, WMV, MP3, dan sebagainya. Yang kelima, Zoom merupakan salah satu aplikasi multimedia interaktif yang paling banyak digunakan saat ini. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan meeting, kegiatan belajar mengajar, hingga konferensi video dan audio. Dan yang terakhir, Google Classroom merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran secara online. Aplikasi ini sangat memudahkan mahasiswa dan dosen untuk saling berkomunikasi mengenal pelajaran.